you see what I see? Halo, gua Pian. Sebelum dengerin cerita ini, buat yang belum dengerin, gua saranin kalian dengerin dulu episode sebelumnya. Judulnya Pak Budi Part 1. Ada di episode 666 di Spotify, Do You See What I See. Supaya kalian gak ngerasa plot hole, kenapa tiba-tiba gua bisa ketemu dan dapat cerita dari Pak Budi. Sebelumnya gue bilang di akhir part 1 kalau cerita selanjutnya bakalan menceritakan pengalaman saat Pak Budi jadi supir ambulans. Tapi untuk menghormati beberapa pihak yang terkait, kayaknya cerita itu nggak bisa gue ceritain di sini. Buat gantinya, gue bakal ceritain pengalaman Pak Budi saat jadi supir pribadi, direktur sebuah rumah sakit. Oke. Waktu itu gue lanjut perjalanan dari rest area ke Bandung. Kami masih berdua di travel itu. Gak ada penumpang tambahan, apalagi penumpang gaib. Amit-amit. Lalu Pak Budi mulai ceritanya. Seperti biasa, gue bakal ceritain sama seperti waktu Pak Budi ceritain ke gue. Jadi gini. Setelah 2 tahun saya kerja sebagai supir ambulans, direktur rumah sakit di tempat saya kerja itu butuh supir karena kabarnya beliau pada saat itu sering merasa kurang sehat. Kurang tahu pasti sakitnya apa. Saya selalu panggil beliau cukup dengan sebutan Bapak. Dan istrinya saya panggil Ibu. Buat saya justru lebih senang jadi supir pribadi Bapak. Selain gajinya lebih besar, kerjanya juga nggak pakai shift. Lebih dari 8 jam kerja juga udah dihitung lembur. Pokoknya lebih enak lah kerja ikut Bapak. Tiap pagi saya bakal naik sepeda ke rumah Bapak, lalu nganter Bapak, Ibu, dan putra sematawayang mereka. Dek Fajar namanya. Pertama ke sekolah dulu, habis itu baru ke rumah sakit. Nah, kebetulan memang Bapak dan Ibu ini kerjanya di rumah sakit yang sama. Siangnya saya bakal jemput anaknya dan ngantar pulang dari sekolah. Baru sekitar jam 8 atau kadang jam 9 malam, saya bakal jemput Bapak dan Ibu kembali ke rumahnya. Begitu terus setiap hari, kecuali hari Minggu. Sedikit cerita, kadang kalau pas Bapak kelihatan lemes, pucat terus senderan kepala gitu, Ibu pasti berusaha ajak Bapak bicara, sampai Bapak buka mata. Entah diguncang pelan badannya, atau ditepuk-tepuk pipinya. Saya ngeliat dari kaca spion, ya gak berani komentar apa-apa. Takutnya dianggap lancang. Kalau saya coba ingat-ingat, ya dari awal saya jadi supir pribadi, Bapak tuh ya udah seperti itu tiap pulang dari kantor. Kalau pas pagi ya kadang pucat, kadang lemas, tapi kadang ya biasa aja kayak orang normal gitu. Mungkin emang umurnya juga udah tua kali ya. Sampai hari itu tiba, saya sampai di rumah Bapak sekitar jam 5 seperti biasa. Tapi saya heran, kok si Imbo yang bukain gerbang kelihatannya panik. Terus minta saya cepet-cepet nolongin Ibu di dalam. Gak banyak tanya, saya langsung lari masuk ke dalam. Ternyata Bapak udah tergeletak di lantai. Dari kepala sampai bahunya ada di luar kamar mandi, sedangkan sisanya masih ada di dalam. Ibu nangis histeris. Dek Fajar berdiri gemeteran di samping badan Bapak. Saya langsung angkat badan Bapak dibantu Simbo. Setelah berhasil masuk ke mobil, langsung saya ngebut ke UGD.
Waktu itu hanya ibu yang ikut. Terpaksa Dek Fajar nggak saya antar ke sekolah hari itu. Begitu sampai di UGD, langsung dilakukan pertolongan dan pemeriksaan. Setelah 2 jam mendapatkan penanganan medis, Bapak dinyatakan meninggal. Ya, namanya umur manusia, hanya Allah yang berhak menentukan. Bisa dibayangkan reaksi ibu waktu itu. Ya nangis, teriak-teriak, sampai geger satu rumah sakit. Saya juga sedih, tapi ya bisa berbuat apa lagi. Ya udah, hari itu saya akhirnya harus nyetir lagi mobil jenazah. Cuma kali ini yang saya antar adalah Bapak. Orang yang tiap harinya saya antar jemput dalam keadaan bernyawa. Sekarang yang saya antar cuma jasadnya aja. Pasca musibah itu, saya jadi kasihan lihat ibu dan Dek Fajar. Tiap hari pasti saya lihat mata ibu sembab. Paling kasihan ya Dek Fajar. Tiap siang pas saya jemput sekolah gitu, pasti dia cerita kalau tiap pulang kerja pasti ibu masuk kamar terus gak keluar lagi sampai pagi. Sampai kurang lebih 2 minggu setelah kepergian Bapak. Tiba-tiba aja pagi itu saya lihat muka ibu cerah dan senyum-senyum terus. Pokoknya kelihatan jauh beda dari sebelumnya. Ya saya sih senang aja lihat perubahan ibu yang menurut saya jadi lebih baik. Mungkin ibu udah ikhlas dengan kepergian Bapak. Tapi heran ya, beberapa hari berikutnya saya lihat ibu makin kurus. Walaupun selalu terlihat ceria, cuma mukanya kayak orang lelah, agak pucat, terus makin tirus. Paling serem tuh ya lihat matanya. Kita semua pasti pernah lihat orang yang awalnya gemuk, terus berubah jadi kurus gitu. Kan matanya celong gitu, kayak mau keluar. Ya kurang lebih kayak gitulah. Saya tuh sebenarnya gak suka gosip. Cuma lihat majikan saya kayak gitu, kok malah jadi penasaran. Apalagi waktu itu ibu kalau pakai parfum, wah, mungkin sebotol langsung disiram ke badannya kali itu. Wanginya nusuk banget, sampai ke hidung, sampai pusing saya tiap ibu masuk mobil. Nah, siang abis nganter Dek Fajar pulang, iseng saya tanya ke si Imbo tentang perubahan si ibu. Si Imbo yang awalnya biasa aja, sekarang malah kelihatan gelisah. Saya ya jadi tambah penasaran dong. Akhirnya saya desak si Imbo buat cerita apa yang terjadi sama ibu beberapa hari ini. Jadi entah gimana awalnya, suatu ketika si Imbo ini terbangun tengah malam karena pengen buang air kecil. Nah, pas keluar kamar, dia kayak denger suara ibu lagi ngobrol di ruang TV. Si ruang TV ini emang cuma diberi pembatas tirai kain yang memisahkan dengan dapur dan ruang makan. Tirai ini juga selalu tertutup karena orang zaman dulu itu pantang kalau isi dapurnya terlihat. Ngintiplah si Mbok dari balik tirai. Katanya dia lihat si ibu lagi ngobrol sama bajunya bapak. Baju batik dan celana kain hitam yang emang sering bapak pakai waktu masih hidup. Terus diajak ngobrol, seolah lagi ngobrol sama almarhum. Saya langsung tanya, ada lagi gak yang ibu lakukan? Simbo bilangnya cuma itu aja. Dan langsung dia tinggal tidur lagi. Anehnya, gak berapa lama dari saya ngobrol sama Simbo, tiba-tiba aja si ibu minta saya buat cari pengganti Simbo. Alasannya Simbo mau nikahin anaknya dan gak mau balik kerja lagi. Waktu itu dikasih tahu hari itu, dan hari itu juga harus dapat penggantinya. Ya jelas saya kalang kabut kebingungan. Pulang kerja, saya coba curhat ke istri.
Kata istri mau bantuin. Mumpung belum punya anak, jadi istri bisa bantu cari uang dan siapa tahu saya juga diizinkan tinggal di sana. Wah, kalau memang gitu kan alhamdulillah, pikir saya waktu itu. Langsung saya sama istri bawa beberapa baju dan boncengan ke rumah ibu. Dan seperti harapan kami, ternyata ibu juga senang istri saya kerja di sana. Apalagi saya ikut nginep di rumah. Lumayan buat jaga rumah katanya. Singkat cerita, malam itu kami udah mulai tinggal di rumah ibu. Kebiasaan istri itu kalau tidur di tempat asing pasti 1-2 hari pertama malah gak bisa tidur. Dan pasti gangguin saya supaya gak tidur juga. Sampai akhirnya dia pengen buang air. Terus minta dianterin. Ya karena saya udah ngantuk banget, capek. Jadi saya suruh dia ke WC sendiri. Lowong deket kok, tinggal jalan beberapa langkah aja. Gak tahu udah berapa lama istri keluar kamar. Tiba-tiba dia masuk kamar sambil matanya melotot dan gelagapan. Saya yang awalnya ngantuk langsung sadar dong lihat istri kelakuannya kayak gitu. Istri cerita kalau ibu lagi ngobrol di ruang TV sama orang yang gak kelihatan. Hah? Oh, saya langsung nangkep kan maksudnya apa. Karena saya ingat cerita si Imbo yang waktu itu. Saya coba tenangin istri dulu dan coba jelasin kalau ibu pasti masih kangen sama bapak sampai baju kesayangan almarhum aja diajak ngobrol. Tapi istri saya malah geleng-geleng kepala sambil ngotot jelasin. Kalau ngobrol aja sama baju, bunda gak masalah ya. Masalahnya itu baju gerak sendiri. Waduh. Baju gerak sendiri ki piye? Karena gak percaya, mau coba buktiin sendiri kan. Saya ngendap-ngendap ke balik tirai pembatas. Suara ibu emang masih kedengeran kayak ngobrol sendiri. Jadi kayak ibu nanya ke seseorang, tapi gak ada jawabannya. Dan kadang, seolah ibu lagi jawab pertanyaan dari orang lain. Begitu sampai tirai, saya langsung ngintip ke arah sofa tempat ibu duduk. Ibu lagi duduk sambil nyimpan satu setel baju bapak di sebelahnya. Ya menurut saya gak ada yang aneh selain ibu ngobrol sendiri. Cuma waktu mata saya fokus ke baju bapak, astagfirullah, itu saya salah lihat atau apa ya? Baju yang disampirin ke sofa itu bagian lengannya gerak sendiri. Terus ngelus-ngelus rambut ibu. Gak cuma sebentar, ada mungkin beberapa detik gerak-gerak sendiri. Lawang tangannya ibu gak pegang apa-apa kok. Dari situ saya langsung kabur, balik ke kamar. Ternyata di kamar, istri saya udah masuk-masukin pakaiannya ke dalam tas. Dia maksa minta pulang malam itu juga. Waduh, saya bingung kan kalau gitu. Mau gak mau saya bujuk istri buat bertahan sebentar aja sampai dapat gantinya. Karena kasihan juga kan si ibu dan Dek Fajar kalau ditinggal berdua di rumah ini. Untungnya istri mau nurut. Besoknya, seperti biasa saya antar Dek Fajar dan ibu. Istri terpaksa saya tinggal di rumah itu sendirian. Walaupun matanya berkaca-kaca gitu. Tapi dia tetap berusaha senyum waktu itu, waktu nutup gerbang. Nah, yang paling heboh ini ya pas malamnya. Begitu sampai rumah, istri langsung pamit pulang sambil bawa tas. Bahkan saya aja gak digubris waktu manggil-manggil namanya. Jalan terus gak noleh ke belakang. Saya bingung dan ngerasa gak enak juga sama ibu. Untungnya ibu pengertian. Terus bilang, yaudah kamu susul istri kamu sana. Besok kalian datang subuh ya. Saya langsung ambil sepeda, terus ngejar istri saya yang gak tahu gimana caranya udah ngilang gitu aja. Saya terus goes sepeda sampai rumah dan lihat dari depan rumah ada becak yang baru aja pergi. Oh, berarti naik becak. Begitu sampai rumah, saya langsung tanya tuh, ada apa dia kok pergi langsung tadi? Akhirnya dia bilang, bunda gak mau lagi balik ke rumah itu. Jangan paksa bunda kerja di sana lagi. Akhirnya saya tenangin lagi. Setelah tenang,
Akhirnya dia mau cerita kalau pas tadi pagi itu, pas lagi kerja, ada kejadian. Pas dia sendirian, dia kan bersih-bersih semua kamar tidur yang ada di sana kayak biasa. Lah, pas dia buka pintu kamar ibu, dia kaget pas lihat setelan baju yang biasa ibu ajak ngobrol tiap malam itu diletakin di ranjang. Jadi seolah-olah ada orang tidur terlentang di sana. Tapi karena dia pikir hanya baju, ya dia tetap masuk buat nyapu dan ngepel kamar. Waktu dia jalan di kamar, perasaannya kok kayak ada yang merhatiin. Tapi waktu lihat sekeliling, gak ada yang aneh. Nah, sampai waktu dia nyapu menghadap ke cermin besar yang ada di kamar itu, ekor matanya lihat ada bayangan manusia berdiri di belakangnya. Refleks dia langsung lihat ke cermin. Ternyata yang dilihat berdiri itu setelan baju almarhum. Berdiri tegak, seakan ada badan di dalam baju itu, tapi gak kelihatan. Refleks dia langsung lihat ke kasur, dan emang setelan bajunya udah gak ada di sana. Gak pikir panjang, dia langsung lempar itu sapu, terus lari masuk ke dalam kamarnya. Ngunci diri sampai saya datang. Yang lebih parahnya lagi, selama di dalam kamar, dia dengar kayak ada yang berusaha buat masuk. Dari mulai handle pintu digerakin, jendela kaca dipukul, sampai daun pintu kayak digaruk benda tajam gitu. Gimana gak tersiksa coba seharian diteror sendirian di dalam kamar terus gak bisa ngapa-ngapain. Setelah dengar ceritanya, saya akhirnya paham kenapa istri jadi emosi dan ketakutan gitu. Singkat cerita, akhirnya saya berhasil cari ganti Simbo. Walaupun kabarnya juga gak betah lama kerja di sana, gak tahu kenapa. Lalu saya coba minta tolong ke bagian personalia rumah sakit buat dipindah ke bagian lain aja. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Ya, gitulah cerita saya. Mungkin emang gak seseram cerita yang lain ya. Sama maaf ya kalau ceritanya agak berbelit, kata Pak Budi mengakhiri cerita. Gak kerasa, emang habis kami cerita-cerita, kami hampir sampai di pool travelnya. Sebelum sampai, gue minta kontak Pak Budi. Gue emang suka nyimpan kontak orang-orang yang punya cerita horor. Entah, terlebih Pak Budi emang ramah aja orangnya. Dia dengan senang hati kasih kontaknya ke gue. Kami emang gak seintens itu tukar kabar. Tapi sesekali ya, sekedar nanyain cerita horor. Beberapa tahun kemudian, tanpa disengaja, gue kebetulan lagi cek story WhatsApp. Dan gue dapat kabar dari kontak Pak Budi kalau beliau meninggal. Saat itu angka kematian COVID emang lagi tinggi. Terpukul rasanya. Dan gue langsung inget kata-kata Pak Budi waktu itu. Ya, namanya umur manusia, hanya Allah yang berhak menentukan. Buat Pak Budi, makasih udah mau berbagi ceritanya di sini. Dan buat yang dengerin episode ini, gue minta tolong ke kalian semua untuk kirim doa buat Pak Budi. Stay safe, stay healthy semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Gua Pian, dari Terbangun Tengah Malam, pamit. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.